Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 5 Mei 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara serah terima jabatan Kapolda Jawa Barat dan Kapus Jarah Polri. Keluarga besar Operasi Damai Kartens 2025 menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-56 kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ucapan ini merupakan wujud penghormatan dan apresiasi atas kepemimpinan Kapolri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara, khususnya di wilayah Papua. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di informasi pertama, pemirsa, Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari hasil pengungkapan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Pengungkapan kasus ini dipimpin dan disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin, didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunuyudo Wisnu Andiko, serta jajaran terkait lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, 2 kasus utama berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, di mana kasus pertama yang diungkap adalah kasus di Dusun Kerajaan, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat, sementara kasus kedua berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polri mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku di 2 lokasi tersebut merupakan hal yang serupa, yakni dengan mengoplos gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg menggunakan isi dari 3 hingga 4 tabung gas subsidi ukuran 3 kg, kemudian menjualnya kembali dengan harga non-subsidi. Brigjen Pol Nunung Saifuddin menjelaskan bahwa kasus ini memiliki keunikan tersendiri. Biasanya pelaku pengoplosan adalah pihak yang menimbun gas dari pangkalan. Namun dalam kasus ini justru pihak pangkalan yang terlibat langsung dalam praktik ilegal tersebut. Nah, ini cukup menarik gitu. Biasanya orang beli dari pangkalan baru disuntik atau dipindahkan ke tabung non subsidi. Lah ini pangkalan sendiri yang bermain. Tentu nanti bisa menjadi perhatian dari rekan dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Pak Budi. Kalau perlu izinnya harus dicabut nih. Kenapa? Karena dampak dari pangkalan ini langsung bermain, terjadi kelangkaan secara lokal terhadap LPG 3 kg ini. Ini salah satu sumber informasi mengapa kita bisa tahu adanya penyalahgunaan LPG ini, karena ada kelangkaan di sekitar pangkalan tersebut. Dalam pengungkapan kasus di Karawang, polisi mengamankan tersangka berinisial TN yang berperan sebagai pemilik pangkalan sekaligus pelaku utama pengoplosan gas LPG bersubsidi. Sementara itu di Kota Semarang, Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial DS, KKI, dan FZ. Mereka diduga melakukan praktik serupa, namun dalam skala yang lebih besar dan masif. Brigjen Pol Nunung menegaskan bahwa jumlah barang bukti yang diamankan di Semarang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang di Karawang. Yang untuk di TKP Kerawang, kita sudah menyita 386 tabung gas, ya, dengan rincian 254 tabung gas 3 kilo, 38 tabung gas 5,5 kilo, dan 94 tabung gas 12 kilo.
Yang kedua, 20 regulator atau alat suntik yang sudah dimodifikasi. Nanti rekan-rekan bisa melihat ya, seperti biasanya itu yang digunakan oleh dokter. 10 buah potongan ember, 1 unit HP merek Vivo Y22 warna biru dengan nomor IMEI 8653 86064621 beserta SIM card-nya. Kemudian 1 buah buku catatan pembelian tabung gas 3 kilo. Yang terakhir adalah 1 unit mobil pickup. Sementara itu rekan-rekan yang di Kota Semarang ini penyitaan barang buktinya lumayan besar, ya, cukup signifikan dengan jumlah tabung 4.109 tabung gas dengan rincian 20 tabung ukuran 50 kg, 649 tabung ukuran 12 kg, 95 tabung ukuran 5,5 kg, dan 3.346 tabung ukuran 3 kg. Nah, ini yang subsidi. Selain itu kita juga menyita 10 unit selang, 1 unit timbangan, 12 pack segel baru warna kuning tabung 12 kg, 5 ikat plastik es batu ukuran 250 gram, 5 pak segel warna putih untuk tabung 5,5 kg, 3 unit handphone, 1 unit truk, dan 2 mobil pickup. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan gas subsidi maupun barang bersubsidi lainnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tim patroli Tersius Presisi Polres Bitung rutin patroli Kamtibmas untuk memeriksa anak muda yang berkeliaran pada jam larut malam, bertujuan untuk mencegah pelanggaran Kamtibmas. Tim patroli Tarsius Polres Bitung rutin melaksanakan patroli untuk periksa remaja yang berkeliaran saat jam larut malam yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran Kamtibmas. Tim memeriksa adanya penggunaan senjata tajam atau alat berbahaya lainnya. Tinggal mana, Ibu? Dari Kalapa. Kelapa 2. Kalapa gimana? Oh, Patroli ini dilakukan secara meluas mulai dari kawasan Kadudan, Wangurer, hingga kawasan Kusu-Kusu, Kecamatan Maisa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kegiatan patroli rutin ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan aktivitas. Sebab di Kota Bitung beberapa remaja masih terlibat aksi tawuran sehingga patroli ini rutin dilakukan. Dari tim patroli Tarsius, Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Samapta Polres Cianjur menggelar kegiatan patroli gabungan Cipta Kondisi pada Sabtu 3 Mei 2025 sebagai langkah proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Samapta atau Kasat Samapta Polres Cianjur, AKP Yudhistira Nugraha. Patroli gabungan Cipta Kondisi ini menyisir berbagai potensi gangguan Kamtibmas di Kabupaten Cianjur. Patroli gabungan ini melibatkan sejumlah personil Samapta Polres Cianjur yang bergerak secara terkoordinasi untuk menciptakan situasi yang kondusif dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Rute patroli meliputi area-area yang dianggap rawan serta tempat-tempat berkumpulnya masyarakat sebagai upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Cianjur. Kegiatan patroli gabungan Cipta Kondisi ini tidak hanya fokus pada penindakan potensi pelanggaran hukum tetapi juga mengedepankan interaksi humanis dengan masyarakat. Anggota Sasamapta Polres Cianjur berupaya membangun komunikasi yang baik dengan warga, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta menerima informasi dan keluhan yang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat. Langkah yang diambil oleh Sasamapta Polres Cianjur melalui patroli gabungan Cipta Kondisi ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Dengan kehadiran aktif personil di lapangan diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya gangguan Kamtibmas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam memberikan perlindungan dan pengayoman.
Pemirsa, tim patroli Tarsius Presisi Polres Bitung melaksanakan penyelidikan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim patroli Tarsius Presisi Polres Bitung menerima laporan dari warga atas video viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat 4 pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban sehingga tim melakukan proses penyelidikan lebih mendalam. Sebelumnya pada Oktober 2024, korban berkomunikasi dengan pelaku berinisial N untuk menjemput korban. Pelaku berinisial N menjemput korban bersama pria inisial F. Rupanya, 2 pelaku lainnya sudah menunggu korban di rumah pria berinisial F. Total ada 4 pelaku dalam kejadian ini. Tim berhasil melakukan proses identifikasi dan menemukan salah satu pelaku berinisial N sehingga memudahkan tim patroli untuk melakukan pencarian pelaku lainnya. Total, 2 pelaku berinisial N dan F sudah dibawa ke Polres Bitung untuk meminta keterangan lebih lanjut. Sedangkan 1 pelaku berinisial R telah diamankan di Polsek Air Tembaga atas kasus penganiayaan. Namun 1 pelaku masih buron. Dari tim patroli Tarsius Presisi Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim gabungan Bea Cukai Batam, Satres Narkoba Polresta Barelang, dan unit K9 menggagalkan penyeludupan narkotika yang disembunyikan di sepasang sandal calon penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya pada Sabtu 19 April 2025 lalu. Enggak, jangan. Memang ini kan dulu. Tengok, jangan. Sudah dipoto, Jan? Jadi kita jelaskan, kita buka dulu kan? Iya. Enggak, jangan. Memang ini kan dulu. Tengok, jangan. Iya, kamu yang fokusnya. Oh iya ini ya. Pelaku ini awalnya bekerja di Malaysia, jadi pekerjaannya sebagai tukang cat. Nah, kemudian dia punya bos di sana, satu daerah juga dengan beliau, dengan pelaku, meminta pelaku untuk mengirimkan narkotika jenis sabu ke Madura. Jadi yang bersangkutan nyebrang dari Malaysia menuju Batam, itu menggunakan speed, kemudian dititipkan di penginapan di daerah Nagoya. Kemudian di pagi hari pukul 9, bosnya menelpon meminta yang bersangkutan untuk menuju ke bandara. Kemudian sampai di bandara, kami berkoordinasi dari pihak BC, kemudian Polsek dan Satlantas berkoordinasi, kemudian pelaku dengan tidak normalnya berjalan, kemudian dilakukan diamankan yang bersangkutan. Kami cek ternyata sendalnya dimodifikasi dan ternyata di dalamnya ada narkotika jenis sabu. Jadi sendalnya sudah disiapkan dari Malaysia, sudah ditaruh barang bukti tersebut di dalam sendal. Jadi, sudah lolos. Sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap pelaku narkotika jaringan Malaysia itu biasanya ditempel di perut atau tidak dimasukkan ke dalam lubang anus. Itu yang biasa. Ini modus baru sehingga kami tetap pelajari modus-modus terbaru yang dilakukan oleh pelaku. Cara tersebut memang diperintahkan oleh bosnya. Jadi yang bersangkutan tinggal mengambil, menggunakan dan tinggal pergi dan dikendalikan lewat handphone dengan menggunakan bahasa daerah. Jadi kami juga kurang paham dengan voice note mereka. Demikian rekan-rekan. Seorang pria berinisial NH berusia 41 tahun diamankan jajaran unit Reskrim Polsek Siak Hulu setelah kedapatan menanam ganja di halaman belakang rumahnya. Penangkapan dilakukan pada Senin 24 April 2025 malam di perumahan Permata Teropong Blok B nomor 9, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kapolsek Siak Hulu AKP Hendra Setiawan mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas terlarang di lokasi tersebut. Tim Opsnal Reskrim Polsek Siak Hulu bersama dengan Ketua RT masuk ke dalam rumah. Tim lalu menuju ke belakang rumah dan ternyata benar di kandang ayam ditemukan 4 batang tanaman ganja. Pelaku menanam ganja dengan menabur bibit ke dalam pot dan polybag. Setelah tumbuh, pelaku menyirami biji ganja setiap hari. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut. Sedangkan hasil tes laboratorium dipastikan tanaman itu positif THC alias ganja. Dari Humas Polsek Siak Hulu melaporkan untuk Polri TV.
Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Dumai menunjukkan tindakan tegas dalam memberantas aksi balap liar yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Dumai. Operasi penindakan yang digelar secara terukur berhasil mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut, beserta para pelaku yang terlibat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Langkah tindakan tegas memberantas aksi balap liar di wilayah Dumai diambil sebagai respon atas laporan dan keluhan warga terkait gangguan keamanan dan ketertiban akibat balap liar. Dalam operasi penertiban tersebut, petugas Satlantas Polres Dumai tidak hanya melakukan penindakan berupa penilangan dan pengamanan kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi kepada para pelaku balap liar mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemuda akan resiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain, serta dampak negatif balap liar terhadap ketertiban umum. Kapolres Dumai AKBP Hardi Dinata melalui Kasat Lantas AKP Eka Zila menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi balap liar yang dapat membahayakan nyawa dan mengganggu ketenangan masyarakat. Upaya penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib di Kota Dumai. Selain penindakan, langkah preventif melalui sosialisasi dan pembinaan juga akan diintensifkan. Keberhasilan Satlantas Polres Dumai dalam menindak aksi balap liar ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah munculnya kembali aktivitas serupa di wilayah Kota Dumai. Langkah ini juga merupakan wujud komitmen Polres Dumai dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan serta menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Dumai, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.